Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hoplay Channel. Dan di kesempatan ini, saya akan berbagi tentang teknik membuat poster ala film The Batman. The Batman-nya Robert Pattinson ya. Tutorial ini saya buat atas permintaan teman saya yang pengen punya podcast yang bisa seperti film ini ya di cover majalah ini. Kami sempat berdiskusi bahwa untuk mendapatkan efek ini, perlu pencahayaan yang sesuai warna ini. Saya tidak menyanggah pendapat itu ya. Tapi saya bilang bahwa kalau pencahayaannya masih dirasa kurang pekat merahnya ya, itu masih bisa di-adjust di Adobe Photoshop. Bahkan jika warnanya bukan merah dan biru, ya, jadi cahaya biasa pun masih bisa dibuat efek seperti ini. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini sampai selesai. Bicara poster atau cover podcast gitu, ada begitu banyak software yang itu ya keren-keren ya. Kalian bisa pakai, ya cuman kebetulan teman saya ini pengen podcast yang seperti ini ya. Jadi ada penuh cahaya merah dan ada cahaya biru di belakangnya. Pertanyaannya, harus seberapa kuatkah filter cahaya merahnya untuk bisa dapat efek seperti ini? Untuk itu saya mau bandingkan dengan film John Wick ini ya. Film John Wick, ya saya ngambil aja dari ini ya, dari channel ini. Jadi kalau kita lihat, ini ada kalanya memang cahayanya itu menghasilkan nuansa biru semuanya ya. Dan kalau kita lihat, ini ada juga, ini biru semua, ini biru sama merah ya. Jadi, nah contohnya yang ini ya, ini ada biru sama merah ya. Jadi cahayanya itu begitu kuat ya. Di episode ini juga ya, ini ada biru di belakangnya, ada merah. Nah, pertanyaannya apakah ini juga cahaya yang sama? Ya mungkin bisa juga ya, seperti tadi ya. Namun kalaupun nggak bisa, itu kita masih bisa ngakalin ya. Contohnya ini ya, jadi kalau di gambar ini kan cahayanya orange ya, orange seperti ini. Dan belakangnya putih, jadi nggak ada nuansa merah dan birunya. Tapi bisa diedit sedemikian rupa, jadi kayak gini ya. Ini nuansanya merah dan ini ada biru. Nah, ini semuanya ulah Photoshop. Ya. Karena itu, kalau kalian mau membuat efek seperti ini, kalian perlu objek yang cahayanya itu di setting secara proper. Ya. Saya akan ambil contoh dari Unsplash ya, dan kita bisa ambil, dan saya udah ketemu ya. Karena itu saya akan buat page baru pakai ukuran A4. Lalu saya pasang ini objeknya ya. Biasanya kalau saya mau ngedit objek itu saya copy dulu. Nah, ini saya jadikan backup. Lantas ini yang saya edit ya. Saya akan crop backgroundnya dulu. Cara crop background itu harus kita rasterize dulu ya. Dan saya akan menggunakan fitur Select and Mesh ya. Ini ya, Select and Mesh ya. Cara kerja Select and Mesh itu adalah merapikan pinggiran objek ini. Jadi saya harus seleksi objeknya dulu. Nah, lalu saya bisa aktifkan ini ya, fitur Select and Mesh. Nah, ini settingnya bisa macam-macam, contohnya bisa on white, jadi kita akan hilangkan ini. Bisa juga ini ya, on layer, jadi kita akan hilangkan backgroundnya. Jadi tanda plus di dalam lingkaran itu adalah acuan warna pixel yang akan kita hapus. Jadi kalau kita klik sini, maka yang ini akan hilang ya. Jadi kita tinggal hapus di sini. Nah, ya. Kita teruskan sampai bawah ya. Nah, kalau kalian menjumpai kayak gini, itu mungkin karena warnanya yang hitam ini juga ikut kena di tanda plus itu ya. Jadi kalian bisa Ctrl Z. Nah, terus kalau perlu kita perkecil size-nya. Dan kita ulangi dengan lebih rapi ya. Nah, misalnya begini.
agak lebih rapi. Ini tinggal hapus saja ini ya. Nah, lantas ini ya udah dihilangkan. Sebetulnya ini tuh untuk mendetail area yang kompleks ya, kayak rambut ini ya. Ini kita perbesar lagi. Nah, jadi ya. Lalu kalau udah selesai kita okekan. Nah, tapi ingat ya, ini baru menyeleksi area yang kita perlu ya. Jadi ini masih terseleksi. Karena itu kita perlu copy paste ya. Shortcut untuk copy paste itu adalah Ctrl sama J. Jadi atau Command J ya kalau pakai Mac. Nah, kita tutup. Kita punya yang ini ya. Nah, saya memilih ini itu bukan karena ada warna biru dan merahnya ya. Ya, memang saya perlu warna ini ya. Pemisahan cahayanya itu kelihatan gitu ya. Ini cahaya apapun bisa kita buat efek tadi ya. Jadi kita buat aja. Ini cara buatnya itu kita akan memanfaatkan fitur yang namanya ini ya, gradient map ya. Jadi kita copy dulu yang paling atas ini, kita klik gradient map. Nah, lalu ini kan jadi hitam putih. Kita double klik di sini. Hitamnya kita pertahankan, putihnya kita double klik. Kita ganti merah karena tadi nuansanya kan merah ya. Nah, kayak gini, lalu kita klik OK. Nah, kita dapat tone warna seperti ini ya. Kita kembali ke layer. Nah, ini dia ya. Jadi ini kalau misalnya udah seperti ini ya. Jadi gradient map ini menerjemahkan warna di bawahnya ini kalau saya tutup ya. Nah, dia akan menerjemahkan layer ini menjadi gradient yang kita buat tadi. Karena kalau kita tutup, nah dia kosong, nggak ada referensi objeknya. Karena itu, biar dia bisa warna merah, kita seleksi dua-duanya ya. Kita seleksi yang bawah, tekan tombol Shift, klik sini, klik kanan, merge layer. Nah, kita punya tone warna merah ya. Lalu kita tutup, kita kembali ke sini ya. Ya, ini saya copy aja lagi ya, siapa tahu nanti mau berubah. Kita tutup. Ya, di kan juga sama. Kita klik gradient map. Nah, lalu kita double klik. Kita ganti biru. Birunya seperti ini misalnya. Nah, kayak gini. Lalu kita klik di layer. Nah, sama ya. Ini sama ini. Tekan shift ya. Klik kanan. Merge layer. Ya. Kasih nama biru misalnya. Sehingga kita punya dua ini ya. Saya juga akan menggunakan aksen biru. Kalau ini kan birunya di samping ini ya, samping kanannya si Batman ini ya. Atau dari kirinya kita ya. Di sini saya akan birunya sisi sini aja misalnya ya. Nah, caranya ada beberapa macam ya. Kita hapus aja warna ini sebagian ya. Caranya misalnya saya copy dulu ya. Ini cara satu ya, merah. Cara satu. Cara yang pertama ya kita hapus aja ya. Kita hapus bagian yang nggak perlu. Kita menggunakan eraser. Misalnya di sini ya. Ini kita hapus, kita kecilin dulu sini. Sini misalnya. Nah, terus sisi sini juga. Dan kalau mau dikecilin, nah sisi ini ya, mau dirapi ya. Nah, kayak gini. Ya, seperti ini ya.
Kalau saya mau bikin lebih rapi, kadang-kadang saya sengaja perbesar ini ya, perbesar size-nya. Nah, seperti ini. Terus, nah saya giniin ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, itu kalau pakai cara eraser. Cara eraser ini ada masalahnya ya. Jadi kalau misalnya saya nggak sengaja klik sini ya, saya lupa ya klik ini ya, dan saya terlanjur merapikan yang lain, misalnya yang sisi ini ya. Nah, sisi ini, di gambarnya ini udah perfect lah misalnya ya. Nah, kayak gini misalnya. Terus saya, nah kayak gini misalnya. Nah, saya baru nyadar, waduh, ini kok kena ya. Nah, ini nggak bisa diapa-apain ya, selain kita mundur ya. Kita mundur ke yang tadi, pakai history ya. Kita hilangin, nah baru ya. Nah, sampai langkah sini kita betulin yang sini. Nah, kayak gini ya. Jadi itu kalau pakai eraser ya. Karena itu ada cara lain ya, cara yang kedua ya, saya namain aja. Ini pakai ini ya, fitur, jadi kita seleksi layernya, terus kita pakai ini ya, mesh ini ya, vector mesh ya. Nah, kalau kita udah dapat ini, kita aktifkan ini ya. Yang kita lakukan sebetulnya sama ya, tapi kita pakai kuas. Nah, warna hitam itu perwakilan untuk menghapus, warna putih perwakilan untuk memunculkan kembali. Jadi contoh ya, kalau saya sudah hapus di sini, ini warna hitam ya, ini saya hapus. Nah, yang dilakukan sama tadi ya, udah gini ya. Saya klik sini lah. Terus kalau mau muncul lagi, saya udah lanjut sampai sini ya. Sini misalnya. Nah, ini terus gimana ya? Nah, ini bisa di atas ini kita balikkan lagi warna putih. Lalu kita, nah, ini munculin lagi ya warnanya. Bisa kayak gini. Ya. Nah, kalau udah ini, ya udah tinggal kita cek ya contohnya. Ini kan backgroundnya ada gradasi warna merah ya. Ya, kita tambahkan saja di background. Jangan lupa ini itu dulu ya. Ini kalian merge dulu. Nah, kalau udah backgroundnya yang hitam ini kita bisa pakai misalnya warna merah ya. Ini pastikan pilih yang ini ya. Ini kita tarik dari sini. Nah, kalau kemerahan, fill-nya bisa kita turunkan. Nah, kayak ini ya. Terus dari sampingnya, kita klik baru lagi, layer baru. Kita misalnya mau kasih biru ya. Ini ya. Kita taruh dari sini. Nah, ini misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian mau ngerapiin ini juga bisa ya, tergantung kalian ya. Ya tinggal kita kasih teks aja di sini ya. Nah, seperti ini. Atau kalau masih kurang, kita bisa ganti dengan warna putih ya. Ini terus efeknya kita pasang lagi atau blue misalnya. Kali ini kita ganti merah ya. Nah, seperti itu. Wah, ini dia ya. Nah, seperti ini ya. Jadi berpendar gitu. Dan ya, kita tinggal tambahkan teks di atasnya.
Nah, ini contohnya ya. Nah, karena tadi yang saya bahas adalah podcast. Podcast itu biasanya kan ukurannya square ya. Kita tinggal ganti ini aja. Kalau misalnya mau dibuat podcast, kita ganti. Nah, ini misalnya ini kan 2480 kali 3508 ya. Kita samain aja biar square. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita adjust aja tadi ya tulisannya. Posisinya misalnya. Nah, seperti ini misalnya ya. Ya kalau mau dirapikan bisa dirapikan di detail ininya ya. Kalau kalian mau lihat contoh-contoh, nah ini yang ukuran square ya. Ini bisa sampai seperti ini. Ada yang juga ini ya, ini ukuran majalah. Ada juga seperti ini yang barusan kita buat tadi ya, nuansanya kayak gini. Ada juga yang ini ya, square begini ya. Misalnya tadi merah dan birunya diganti orange dan ini ya violet. Ada juga ini ya, nah, seperti ini. Nah, silahkan kalian coba dan sampai jumpa pada video berikutnya.